langsung dinyatakan yang salah di sini adalah Kyrie Eleison Giovanni Masih. Jadi kayak kesannya itu mereka terburu-buru, udah tetapkan aja dia tersangka. Terus saya ngobrol sama salah satu polisi, saya bilang gini, coba Bapak jadi saya, anak Bapak ditabrak, meninggal dunia dijadikan tersangka. Bapak terima nggak itu, saya bilang gitu. Ada manipulatif dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Lamongan. Dari hasil yang dikasih sama Polda kemarin, ini berbeda dengan BAP yang dibuat sama si Lantas Polres Lamongan. Dia bilang si K ini dia angkat depan, standing, dan laju. Dari sejak kejadian sampai detik ini, Pak Uya, nggak ada kata minta maaf dari mereka. Mereka menawarkan kami sejumlah uang, seberapa besar yang kami minta mereka akan sanggupi. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi kita di sini bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU Lembaga Bantuan UIA. Bersama Bang Martin. Halo, Mas Bang Martin Simanjuntak, Mbak Jennifer. Halo Mas. Halo, dan Mas Ruben. Ya, oke. Dan ini ada kasus ya katanya? Ada maksudnya. Kasusnya adalah orang ditabrak, yang tewas jadi tersangka. Yang tewas jadi tersangka. Wah, luar biasa dah. Harusnya kan bukannya dalam undang-undang kalau ada orang nabrak orang yang meninggal dia bisa masuk penjara kan? Iya. Harusnya gitu kan? Iya. Tapi karena yang tewas ini yang ditabrak jadi tersangka, menggunakan pasal 77. jadi gugur dia nggak bisa jadi tersangka. Ya. Oke, gimana ceritanya sebenarnya gimana? Ada orang tua korban, Pak Ridel dan Bu Vivi. Iya. Tanggal 21 Maret yang bersangkutan menghubungi saya via Instagram. Iya. Cerita lah dia Ya. bahwa sudah banyak menghubungi pengacara. Iya. Ya. Namun tidak direspon gitu ya. Yes. Kebetulan pas saya lagi sweeping nih kan, DM Instagram. Iya, lihat. Wah, ada DM dari orang nih kan. Iya. Saya tanya kenapa Pak, ada masalah hukum apa? Dikirimlah kronologi perkara kan. Terus intinya ketika saya analisa kasus ini ada kemiripan dengan yang pernah terjadi di November 2022 ya. Yang korban itu anak UI. Harsya, anak 17 tahun, Universitas Indonesia, yes. Ditabrak oleh pensiunan polisi. Ditabrak oleh pensiunan polisi. Yes. Padahal dia kepleset gitu ya. Ya. Karena ya itulah sumur resapan kalau nggak salah itu ya. Iya. Sumur resapan makan resapan, korban ya. ya kan. Itu kan karena itu. Iya. Kepleset. Saya juga nyaris pernah kepleset pas naik motor tuh. Sumur resapan. Iya, sekarang banyak banget berantakan di jalan-jalan tuh. Nah, itu. Iya, nggak dibenahin ya. Nah, cuman kan seharusnya kalau yang bawa mobil itu juga tidak terlalu cepat kan, kita cepat juga, harusnya bisa dihindarkan. Iya. Nah ini sama Mas Uya, kalau ini lebih fatal lagi, nanti bisa dikonfirmasi oleh kesaksian dari Pak Rizal, yang pada intinya di tanggal 26 Mei di Jalan Wailan ya, di Tomohon Utara, itu ada jalan Simpang 4 di Simpang 4 Gereja Gemim Manado. Ada anak korban namanya Kyrie Masih atau Kyrie Giovanni Masih. Sekira pukul 22.00 WITA, dia ini sama teman-temannya baru pulang, ingin pulang ke rumahnya Kyrie. Nah kebetulan sebelum ke rumah Kyrie itu akan mengantarkan dulu yang namanya Nirvan kalau nggak salah, Nirvan Martindas. Nah dari lokasi dia mau berangkat itu ke rumahnya Nirvan itu kurang lebih 60 atau 40 meter, barulah rumahnya Kyrie. Nah ketika di perempatan jalan, Kyrie yang sedang membawa motor bersama Nirvan dan juga Gabriel itu jalan naik motor dengan speed yang konsisten lah ya kurang lebih ya mungkin 20-30 pelan ya. Nah ya rata-rata lalu melihat ke arah kanan dan ke kiri, dia kan dari arah selatan ke utara, memastikan apakah ada motor atau tidak. Nah, ketika dia masuk, sudah lihat pastikan tidak ada motor atau mobil, dia masuk. Nah, pas dia sudah masuk itulah ternyata ada kendaraan juga motor bonceng 3 yang bonceng bertiga. Jadi orang satu motor bertiga. Itu juga kesalahan besar tuh, udah melanggar lalu lintas tuh. Oke, terus? Yang bawa ini namanya Randi Wongkar. Umur berapa? 21 lah, kurang lebih 21 Oke. ke atas. Kalau Kyrie ini kan masih anak di bawah umur lah, di bawah 17 tahun. Nah, dengan kecepatan yang Jadi di bawah 17 tahun juga berarti salah juga bawa motor sebetulnya. ya Gak punya SIM ya?
kalau hukum pidana kan yang dicari bukan formalitas. Bukan itunya, iya. Kebenaran material. Betul, setuju, ya. Kebenaran material tuh berarti seluruhnya harus diuji gitu. Iya, Nah, kalau dibilang lalai nanti ya siap yang lalai siapa aja. Iya, Kan betul. misalnya Betul. gitu. Jadi tidak hanya karena tidak punya SIM, Dia jadi tersangka gitu. pasti dia salah, enggak Iya. juga. Ini kan masalah pidana. Iya. Jadi kalau administratif. Iya, beda hal. Iya. Nah, datanglah si Randi Wongkar dengan motornya ini, dengan bonceng 3, dengan kecepatan yang menurut saksi ya, keterangan saksi dan juga saksi-saksi yang ada di ini, tiba-tiba menabrak Dari samping. jas gitu kan. Iya. Dan korban ini terpental kurang lebih 4-6 meter. Iya. Nah, pada saat itu semuanya luka-luka kecuali yang nabrak. Kalau yang nabrak malah katanya sih nggak apa-apa. Iya. Si Kairi langsung dibawa ke rumah sakit. Iya. Nirvan juga dibawa ke rumah sakit. Nah, sayangnya Kairi itu karena ada benturan di kepala, sejam kemudian atau 1,5 jam kemudian mengembuskan napas terakhir di rumah sakit Bethesda. Iya. Nah, lalu Nirvan ini juga sama, dia di rumah sakit kan cukup parah, dirawat sampai dengan 14 hari kalau saya nggak salah. Nah, namun pada saat teman-temannya datang kan jarak rumahnya Nirvan itu ke TKP dekat dan bisa langsung kelihatan gitu ya. Ada kurang lebih jarak 15-20 meter. Nah, di situ banyak saksi juga di luar daripada yang teman-temannya, korban dan juga penabrak yang melihat bahwa memang motor yang dibawa oleh si Randi ini kecepatannya sangat tinggi. Iya. Nah, di samping segera ingin menyelamatkan korban, karena sudah dibawa ke rumah sakit. Di situ pada saat itu ada beberapa saksi yang temannya mereka ini juga mencium ada bau alkohol, Mas. Oke. Dari nafasnya yang membawa motor, yang diduga ini adalah si Randi Wongkar ini gitu, sama teman-teman. Nah, oleh karena itu sempat mau diamuk juga, cuman karena dipikir ya udahlah. Selamatan dulu yang pertama. Selamatan dulu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya Tuhan berkehendak lain gitu ya. Nah, besokan harinya ternyata dari Satlantas Polres Tomohon itu buka investigasi. Dipanggillah saksi-saksi kan, panggil saksi-saksi, dipanggil juga keluarga korban, Pak Randi. Akhirnya diperiksa. Pak Randi kan yakin dong sama saksi-saksi yang lain, karena kan keterangan kesaksian di dalam BAP itu menunjukkan bahwa memang tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh anaknya Kairi. Justru cenderung kesaksiannya ataupun yang dilihat itu adalah kelalaian ada di yang nabrak. Akhirnya karena pede ya sudah, hukum aja gitu ya. Sampai akhirnya ada undangan dari Polres ataupun Satlantas Tomohon untuk RJ ataupun mediasi gitu. Restoratif justice. Nah, cuman keluarga juga sama. Tidak mau, ditolak. Karena ya udah, kalau disisi aja lah. Toh anak saya kan sudah tewas. Kalau memang faktanya memang yang nabrak yang salah, ya sudah, penegakan hukum aja. Mau hukumannya seperti apa, yang penting setimpal. Yang penting sesuai dengan hukum berlaku ya. Karena kan itu kan dikenakan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas ayat 4 itu ya. Kalau nggak salah 5 tahun ya. Yang mengakibatkan kehilangan nyawa bisa dipenjara 5 tahun. Ya. Nah, di situ akhirnya kan karena memang tidak ada perdamaian ya bapak dan ibunya ya. Karena semua saksi sudah diperiksa, ya yakin dong masa anak saya jadi tersangka. Taunya di bulan September 2022 dipanggil mereka. Dan disampaikan bahwa anaknya jadi tersangka. Tepuk tangan dulu. Keren. Nah, karena apa? Keluarga korban kan ketemu sama penyidik. Nah, cuma pada saat penyidik dilihat kayaknya pada saat menerangkan itu grogi. Semacam kayak kurang pede lah. Dan argumentasinya seperti cenderung ada manipulatif gitu. Ngerti. Nah, akhirnya ayah korban karena nggak terima ya, dan beberapa hari kemudian menerima surat ya, surat penetapan tersangka tanggal 14, SPDP tanggal 15, ini aja dicacat hukum formil nih. Tuh, SPDP tanggal 15. Terus TAP TSK-nya 14. Sebelumnya. SPDP setelah surat keluar. Kan harusnya naik sidik dulu. Iya, naik sidik dulu. Naik sidik dulu, ada peristiwa pidana baru TAP TSK. Jadi ada yang nggak sesuai dengan prosedur nih. Iya. Ini dia TAP TSK dulu baru besoknya naik sidik. Itu ingat ya Agus Hartono di Kejaksaan Tinggi? Iya, benar. Nah, itu salah satunya kita menang. Contoh. Karena itu pra-peradilan di Pengadilan Negeri Semarang lawan Kejaksaan Tinggi. Nah, Pak Ridel
akhirnya mengajukan ataupun mengirimkan surat dumas ke Polda untuk meminta ya Polda berarti Polda Sulawesi Sulawesi Utara ya. Untuk meminta gelar khusus karena menganggap bahwa ada kehilapan ataupun ada ketidakprofesionalan dalam proses penyidikan ini. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tomohon. Nah, dari Oktober sampai dengan bulan ini ya, kemarin tanggal 27 itu suratnya nggak dibalas, Mas Surya. Ya kan ada orang bilang katanya ngelaporin polisi ke polisi itu susah ya. Nggak dibalas. Berarti kan kalau itu kita Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret 6 bulan. Iya. Kalau kita sih puji Tuhan ya kalau minta gelar khusus di Wasidik Baris Krim Polri ya itu cepat tuh. Ya, Bang Martin. Ini kan orang biasa masalahnya. Nah ya. iya, sampai akhirnya sign kuasa ya datanglah ke Polres Tomohon tanggal 27. Memang saya suruh bilang, udah Bapak datang aja ke Polres, minta SP3-nya Pak, karena SP3 yang Bapak bilang ada SP3 itu di dalam SP2HP dan tidak ada nomornya. Saya bilang ini bukan materi ataupun objek permohonan pra peradilan ini, karena harus ada suratnya. Saya bilang, minta aja. Hari Senin dikasih, tapi ditanya, Bapak mau buka lagi perkara ini ya? Iya, Pak polisinya nih. Sama yang di Polres Tomohon. Saya bilang, terus Bapaknya bilang, iya Pak, saya mau buka lagi. Bapak nunjuk pengacara siapa? Kebetulan Bapak ini mungkin keceplosan kan, atau saking bersemangat. Saya tunjuk dari Jakarta, Bapak Kamarudin Simanjuntak dan Martin Lukas Simanjuntak. Nah, petugas yang di sana kayak semacam kayak grogi dan kayak kebakaran jenggot gitu. Aduh Pak, kan saya baru nih Pak ganti di sini segala macam. Ya udah sampai akhirnya di hari yang sama ternyata Polda baru surat, Mas Uya. Suratnya tanggal 27 diserahkan tanggal 27. Oh, hebat dong, tumben lo cepet. Tanggal tanggal 27. Profesional berarti. Diserahkan tanggal 27. Makanya sih Bang, apakah ini gara-gara ngadu ke Jakarta atau gimana Iya. Maksudnya kalau begini kan suratnya apa balasannya? Balasannya bahwa akan dilakukan gelar khusus. Gelar khusus? Iya. Apalagi ini udah masuk LBU, Lembaga Bantuan UIA nih. Iya, nah kita puji Tuhan kan berarti kalau tapi maksudnya kalau mesti begini caranya kan nggak harus begini harusnya kan? Nanti apa persamaan di mata hukum itu kita nggak bisa merata. Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Karena kan tujuan kita adalah seperti itu. Kalau ada teori ya, Jeremy Bentham itu ya, the greatest happiness for the greatest number, kan harusnya dari Sabang sampai Merauke kita ini semua makmur. Kita ini semua merasakan bahwa ketika kita merdeka, kita semua punya persamaan di mata hukum. Yes, betul. Jangan nanti ngadu ke Jakarta dulu atau ngadu ke law firm tertentu. Viral dulu. Baru ada panggilan untuk bekerja sungguh-sungguh. Nah, tapi oke lah. Tapi kan yang penting outputnya adalah ada hasil gitu. Dan akan digelar khusus nanti hari Jumat. Nah, namun justru yang lebih lucu lagi, di surat dumas, balasan dumas itu saya lihat di poin terakhir, temuan yang ditemukan oleh Polda yang dilaporkan oleh Polres itu bukan standing Mas Uya. Apa? Tapi katanya kelalaian yang dilakukan oleh beda lagi nih. Iya, sama-sama kelalaian, tapi kelalaiannya bukan karena gara keluar sambil standing, tapi karena katanya KRI itu tidak menggunakan lampu bukan lampu sen. Ya semacam lampu sen, lampu untuk penanda lah. Dan juga tidak hati-hati pada saat berjalan. Padahal ini kan perempatan nggak ada lampu merah. Kalau nggak ada lampu merah, maka asas kehati-hatian itu ada pada dua belah pihak. Bukan hanya satu pihak saja. Bukan satu pihak doang. Yang kalau di sananya nggak hati-hati, di sininya hati-hati ya nabrak. Ataupun kalau sama-sama nggak hati-hati ya nabrak. Inilah nih ini juga mungkin ada masukan juga buat satuan lalu lintas apapun ya, mengatur lalu lintas di kepolisian, mengatur lalu lintas, bahwa kalau di Amerika nih bukan ngebanding-bandingin, tapi emang ini bagus ya. Di setiap perempatan tidak ada lampu merahnya, ada sign stop. Di mana setiap mobil, motor apapun yang lewat situ harus stop. Walaupun kosong. Stop at least 3 detik. Dan itu untuk mengontrol dari kanan kiri. Dan itu bergantian nanti setelah jarum jam tuh. Ini jalan, baru ini jalan. Dan itu patuh, udah kayak kebiasaan. Kayak pengawas ya. Nah, berarti artinya kan emang harus kehati-hatian dari semua pihak kan? Tidak salah satu pihak aja. Dan akhirnya gimana? Dan akhirnya kan berarti ada perbedaan keterangan nih. Penyidik di Polres Tomohon mengatakan kepada keluarga korban bahwa si Hasya si KRI jalan sambil standing, gitu kan. Tapi dari Polda temuannya beda lagi. Nah makanya saya bilang kok ada rancu begini. Ada perbedaan. Betul. Nah, makanya kalau begitu menurut saya kita wajib meminta pertanggungjawaban. Yang pertama kuantitas pembuktian. Karena kan kalau kita mau menaikkan suatu perkara menjadi penyidikan, gelar perkara, harus ada bukti permulaan yang cukup. Nah bukti permulaan yang cukup itu berdasarkan KUHP adalah minimal 2 alat bukti. Contoh
keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2000 berapa itu saya lupa, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup itu ada 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itu adalah minimal satu alat bukti adalah 2 keterangan saksi ya, yang bisa menentukan ya bahwa memang ada kelalaian yang dilakukan oleh si Khairi. ya. Lalu alat bukti lainnya apalagi? Surat atau pendapat ahli. Nah, kalau saya lihat dari berkasnya belum ada ahli yang diperiksa, ahli lalu lintas. Apakah memang perbuatannya Khairi itu dapat dikategorikan atau kelalaian, mengarah suatu kelalaian? Nggak ada. Nah, oleh karena itu ini baru kuantitas nih Mas Uya. Belum lagi masuk ke kualitas alat buktinya. Apakah kualitas alat bukti itu bisa membuktikan setidaknya dalam bukti permulaan cukup adanya kelalaian yang dilakukan oleh Khairi. Kalau saya menduga justru kalau dari simulasi dan juga bukti-bukti yang kami dapat, yang dihimpun dan juga rekonstruksi yang dilakukan oleh keluarga dan teman-temannya, disesuaikan dengan tadi ada bau miras tadi dari Randi Wongkar, menurut saya ini setidak-tidaknya adalah sama mungkin ya bisa sama-sama lalai atau justru kelalaian itu ada pada Randi Wongkar. Iya. Nah, kalau sama-sama lalai kan berarti kan nggak bisa dong misalkan yang satu yang lalai. Karena yang masih hidup ini harusnya dia jadi tersangka. Nah, tapi itu kan premis saya yang bisa saya bilang ini masih berandai-andai. Tapi kalau misalkan ditemukan bahwa kelalaian itu ada pada Randi karena berjalan ngebut sambil minum miras, maka harusnya yang jadi tersangka itu adalah yang nabrak. Nah, ini karena tuh posisi nabraknya dari samping kan? Dari samping, berarti begini nih. Iya. Ini kan perempatan maksudnya. Ini logika orang awam aja udah jelas siapa yang salah nih sebelum ini. Iya kan? Coba kita bisa lihat foto-fotonya ya. Boleh. Dan ini sampai sehancur ini ya. Iya. Oke, saya mau tanya sama Mas Gil. Ini orang tua dari Khairi ya? Khairi. Korban. Oke. Jadi bapaknya Kay sama ibunya ini. Waktu awalnya dari pihak Randy Wongkar yang nabrak anak bapak ini datang minta berdamai itu gimana bilangnya dulu? Jadi setelah 40 hari ya kalau kita kan di sini, kalau kami di ini ada 3 malam, ada 1 mingguan sama 40 hari. Jadi, setelah 40 hari ada perwakilan dari pemerintah desa Kelurahan Wailan dengan desa Kayau untuk karena Redi ini tinggal di desa Kayau, masih kelurahan tetangga, nggak jauh dari kampung kami, Pak. Terus menawarkan untuk datang berdamai lah ceritanya, karena dari saat kejadian sampai 40 hari nggak ada kabar dari mereka, nggak ada kabar dari keluarga yang menabrak kan. Ya, kami keluarga kami sini membuka tangan lebar untuk datang minta maaf karena dari sejak kejadian sampai detik ini, Pak Uya, nggak ada kata minta maaf dari mereka. Dari Randy Wongkar terutama ya? Nggak ada, dari Randy Wongkar, dari mama papanya nggak ada kata minta maaf. Kami udah berapa kali ketemu, nggak ada pernah kata maaf mereka kasih ke kita lah. Terus di mediasi lah antara difasilitasi sama pemerintah Kelurahan Wailan dan Kayau. Nah, datang ke rumah, terus berbicara panjang lebar. Mereka bilang kami takut, katanya ke sini takut kami bilang nggak apa-apa. Kita juga nggak akan berbuat yang tidak benar kan, sedangkan kasus ini masih bergulir, kami bilang. Habis itu mereka menawarkan, memang yang bicara untuk menawarkan kami sesuatu itu bukan sejumlah uang, itu bukan orang tuanya si Randi ini. Tapi mereka mewakili keluarga. Oke. Jadi yang bilang itu pemerintah desa sana juga yang bilang itu, Bang. Ditawarin berapa waktu itu, Pak? Dia enggak sebutkan. Dia cuma bilang seberapa yang kami minta, seberapa besar yang kami minta, mereka akan sanggupi. Cuman
kita bilang kan kita nggak mau karena sudahlah jalani aja proses hukum yang ada di Indonesia. Kami bilang seperti itu, Pak. Ya. Terus sempat juga ada dari Lantas Polres Tomohon membuat mediasi antara kami sama keluarga si Randi. Cuman saya juga bilang waktu itu kami nggak akan berdamai terus mau apa nggak. Tetap ikuti proses hukum, saya bilang seperti itu ke penyidik sama si keluarganya mereka, Pak Bang Uya. Ya. Juga karena kami pikir ini proses berjalan dengan aman lah ya menurut kami kan, karena udah diproses, karena kami ada komunikasi dengan penyidik, ini sudah akan diproses. Ya kami merasa udah aman berarti ini. Jadi ini proses akan berjalan dengan jujur, adil dan bijaksana lah menurut kami kan. Ya, harapannya begitu ya. Iya, harapan kami begitu. Ya. Karena dari penyidik juga bilang ke kami seperti itu kan, ke penyidik Lantas Polres Tomohon. Awalnya bilang apa awalnya? Ya, prosesnya akan berjalan dengan semestinya. Ya. Ya, jadi tapi akhirnya pas saat tiba-tiba anak almarhum ya, jadi ditetapkan jadi tersangka, apa tuh reaksi? Pasti kaget tuh. Jadi waktu itu kebetulan saya nggak hadir, Bang ya. Saya pas lagi di luar kota, lewat daerah Manado lagi kerja. Tanggal berapa itu? 13 ya. Bulan September itu ada telepon lah dari penyidik Lantas yang menyidik kasus ini. Ada telepon, ini akan ada, nggak ada undangan, sama sekali nggak ada undangan. Dia cuma via telepon, ada reka perkara, gelar perkara di kantor Kasat Lantas Polres Tomohon. Yang hadir waktu itu istri saya, mertua saya, sama ada pengacara saya yang lama waktu itu, Bang Uya. Ya kami pikirkan dengan adanya gelar perkara itu, udah berarti ini udah fix, karena sudah fix berarti sudah ditentukan nih si Randi ini jadi tersangka menurut kami kan. Udahlah pergi, istri saya, mertua saya sama pengacara saya yang lama pergi, duduk di situ, hadir semua dari penyidik, wasidik, Lantas, dari Reskrim, dari Propam juga hadir waktu itu. Ada berapa orang, Bang? Sekitar 9 orang waktu itu hadir. Nah, cuma yang kami heran waktu itu, istri saya heran sama mertua saya, kok nggak ada pihak dari sebelah yang hadir. Ya. Kok nggak ada pihak dari sebelah yang hadir? Terus udah mulai dibacakan lah semua keterangan saksi apa semua. Akhirnya langsung dinyatakan, oke, yang salah di sini adalah Kyrie Eleison Giovanni Masih. Dia jadi tersangka. Dan waktu itu menurut keterangan istri sama ibu mertua saya, sama ini juga pengacara saya yang lama, jadi kayak kesannya itu mereka terburu-buru, udah tetapkan aja dia tersangka, seperti itu. Tetapkan sudah benar ini, udah jadikan dia tersangka. Sempat istri saya bertanya kan, maksudnya sedikit bertanya ke penyidik, loh kenapa ini sampai seperti ini ya? Pokoknya anak ibu salah karena melanggar undang lalu lintas, dan ada keterangan saksi katanya. Ada keterangan saksi yang memberatkan si K karena panggilan harian. Jadi kan ada dari kita itu ada 2 saksi yang bersama-sama dengan K, saksi korban. Terus ada saksi namanya Jen Poluan. Jen Poluan makanya ini dari hasil yang dikasih sama Polda kemarin, ini berbeda dengan BAP yang dibuat sama Lantas Polres Tomohon tentang kesaksi BAP-nya si Jen. Kesaksiannya si Jen Poluan ini, dia bilang yang dibuat sama penyidik, dia bilang si K ini pada waktu dia keluar lorong, dia angkat depan, standing, dan laju. Setelah kami konfirmasi,
kan kami udah selesai nih, istri saya udah selesai, udah dapat kesimpulan waktu ikut gelar perkara, pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, kami panggillah semua saksi-saksi termasuk si Jen ini. Kami panggil si Jen. Jen, ini yang memberatkan si Kay menjadi tersangka adalah kesaksian dari kamu. Kata Jen apa? Dibacakanlah sama istri saya waktu itu, Bang Uya. Ya. Katanya kamu buat BAP, Kay keluar dari lorong, standing, angkat depan, segala macam, makanya dengan kecepatan tinggi, dan dia membantah itu, Bang Uya. Jen bilang nggak pernah bilang gitu. Dia bilang saya tidak pernah buat pengakuan seperti itu. Memang dia di BAP memang waktu itu, tapi dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Sampai dia bilang gini, ya statement seperti itu. Sampai dia bilang gini, Bang Uya, oke, begini aja, kasih ketemu saya sama penyidiknya yang kemarin, dia bilang. Ya. Kasih ketemu saya sama penyidik. Yang waktu itu kami rekam, Bang. Kami rekam. Dia bilang, kita rekam kamu ya. Jadi ini kalau kamu mau berdusta, ini adalah bukti. Dia bilang rekam, nggak apa-apa. Dia bilang kita bersumpah kita tidak pernah kasih statement seperti itu waktu BAP. Ada statement yang dirubah. Terus ketik BAP pasti polisi kan? Penyidik kan? Betul. Betul, yang penyidik. Waktu kejadian tanggal 26 Mei 2022 jam 10 malam itu, Bang Uya, anak saya baru pulang dari tempat temannya. Karena waktu hari itu juga, Bang Uya, anak saya yang bungsu ulang tahun, Bang. Ya. Jadi anak saya ulang tahun, si Evelyn, dan hari kematian si kakaknya ini. Jadi waktu itu kan saya suruh pulang. Waktu itu si Keke pulang karena ada ponakan di rumah yang rumahnya kita nggak bisa masuk mobil kan, karena dia bawa pakai motor. Dia nggak bisa masuk mobil. Saya nanti pulang, Kay, saya suruh kakaknya pergi cari karena motornya mau kami pakai mau antar ponakan itu. Terus ditabrak si Kay, ditabrak menurut teman-temannya ini. Jadi teman-temannya si Kay ini, dia dari tempat kawannya kurang lebih 20 meter, Bang. Tempat kumpulnya mereka ini dari TKP itu cuma 20 meter, Bang. Cuma 20 meter dari TKP. Jadi mereka melihat dengan jelas, karena ya namanya kawan-kawan kan begitu pulang dulu ya. Jadi si Nirwan sama si Jibril ini, karena si Jibril ini rumahnya dekat sama rumah kami, terus si Nirwan juga searah. Jadi kalau misalnya biasa kalau mereka pulang, si K antar si Nirwan, antar Jibril, baru dia pulang ke rumah, Bang. Jadi setelah kami dapat surat itu, istri saya sempat bertanya kan, oh kenapa sampai dijadikan tersangka? Dasarnya apa? Apa katanya? Ya dasarnya itu karena persimpangan itu harus mendahulukan pejalan utama. Itu yang jadi sama-sama jalan. Dasar alasannya. Ada sama-sama jalan. Polres. Ya, maksudnya yang satu ini jalan ini juga, jalan bisa masuk mobil juga. Iya. Dan tidak ada lampu merah ataupun lampu kuning yang untuk hati-hati gitu. Jadi makanya azas kehati-hatian. Ada dua belah pihak, ya, satu pihak saja. Harus kepada dua pihak. Iya. Ngerti. Oke. Dan artinya waktu Mas mempertanyakan soal jadi tersangka ini, gimana reaksi dari penyidiknya? Ya, waktu ditanyakan sama istri saya waktu itu, loh kenapa anak saya bisa jadi tersangka dengan ini, sedangkan sudah jelas-jelas dia ditabrak. Dari kondisi motornya aja udah jelas, Bang Uya. Motor penabrak sampai hancur depan, terus motor anak saya itu cuma luka di tempat injakan itu. Cuman dari pihak kepolisian ya mereka memakai undang-undang lalu lintas itu sama itu yang kesaksian yang dibantah sama si Jen yang dia standing itu, Bang. Dan kemarin saat reaksi dari kepolisian bahwa akan membuka kasus ini kembali gimana? Jadi waktu kemarin saya
ke Polres kan ngambil SP3 waktu itu karena saya juga nggak tahu kalau SP3 itu belum ada, Bang Uya. Ya. Jadi Oh, saya tadi info belum ke ada. Iya, belum ada. Jadi saya info ke Bang Martin kan. Bang Martin bilang ini SP3 belum ada nih. Baru SP2HP apa itu, Ya, saya juga kurang begitu ya mengerti. SP2HP ya. Ya, jadi cek sampai 1 minggu kami cek nggak ada ini SP3. Bang Martin bilang coba cek ke Polres. Saya ceklah ke Polres Tomon. Ketemu penyidiknya, itu penyidik yang menyidik pertama kali kasusnya si K ini. Ya. Saya tanya kan, saya sama istri saya ke sana. Saya tanya, Pak, ini saya mau tanya nih surat SP3 karena belum ada. Setelah kami cek belum ada. Oh iya, memang kami lupa ngasih katanya. Kami lupa ngasih. Terus dia bilang, oh berarti kasus ini mau dibuka kembali. Saya bilang iya, mau dibuka Yes. kembali. Itu lama, ada setengah jam kah, 45 menit lah, Bang Uya, dia cari surat SP3-nya itu. Saya keluar di luar, istri saya yang tunggu di dalam ruangan. Terus saya ngobrol sama salah satu polisi, dia yang tugas di situ. Cuman dia baru dulu dari reskrim terus Ya. pindah ke atas. Dia sempat bicara, dia bilang kita bicara lepas dari kasus itulah. Maksudnya dia Ya, pribadi lah kata dia kan. Dia bilang apa sebenarnya keinginan Bapak sama Ibu. Saya bilang kita cuma pingin keadilan aja, Pak. Saya bilang keadilan dan kejujuran, saya bilang gitu, Bang. Karena saya bilang gini, coba Bapak jadi saya. Anak Bapak ya, ditabrak, betul. udah jelas Pak itu, udah jelas ditabrak, meninggal dunia, dijadikan tersangka. Bapak terima nggak itu? Saya bilang gitu. Ya nggak terima lah, dia bilang. Nah, Kata polisi gitu. terus ya dia ngomong gitu, Pak. Berarti ini kasus mau dibuka lagi. Saya bilang iya, memang kemarin saya dumas akan dibuka lagi ini kasus ini. Dia tanya, terus mungkin ya mereka juga akan tanya, pengen tahu juga siapa pengacaranya kan yang kita pakai. Ya karena mungkin mereka pikir kalau lanjut kan pasti di pra peradilan kan, Ya. mungkin seperti itu, Bang. Jadi mereka pasti akan cari tahu nih pengacara siapa nih yang dipakai sama Dan setelah tahu kami. dan Halo, setelah tahu halo Bang. pengacaranya siapa gimana reaksinya? Jadi dia Pak polisinya tanya gini, jadi pengacaranya siapa? Saya bilang pengacaranya dari Jakarta, kita bilang gitu. Siapa? Saya bilang Bang Martin Simanjuntak sama Pak Kamarudin, saya bilang gitu. Dia langsung dia shock. Hah, itu yang Oh, tahu siapa tuh saudara pengacaranya waktu Jakarta? Ferry Sambo, dia bilang gitu. Dia bilang iya, saya bilang gitu. Iya. Ferry Sambo terkenal banget, Jadi luar biasa. jadi saya bisa lihat Bang, dia punya mimik muka kayak narik nafas, tapi mungkin kalau dia mau buang langsung kan kayak gitu. Nah, dia begitu dia tarik nafas, pelan-pelan dia turun. Saya kan lihat dia punya perut, dia buang nafas pelan-pelan. Kalau dia bilang gini, Pak, saya baru gabung dengan Lantas ini bulan November, Pak. Jadi saya juga nggak tahu nih kasus ini. Dia bilang gitu. Ada berapa kali lah dia bapaknya itu bilang ke saya November Pak, saya gabung dengan ini. Iya. Saya bilang ya, mungkin kalau tadi saya bilang ngobrol sama bapaknya itu, saya bilang ya, kalau kasus ini terang benderang, ya semua akan sampai ke akar-akarnya. Saya bilang. Iya, benar. Bilang gitu ke bapaknya. Iya. Pasti sampai ke akar-akarnya Pak, Ya. saya akan kejar sampai ke akar-akarnya. Ya dia cuma bilang, saya November baru gabung dia dari reskrim terus pindah ke mana Iya. Lantas. Ya. Oke. Dan akhirnya sekarang udah ada perkembangan apa setelah tahu pengacaranya dari Jakarta ini? Jakarta. Dari mereka sih kami belum ada dengar. Otomatis kan paling dia udah cerita ke paling nggak dia mau
cerita ke kasar lantasnya kan. Ya. Pak. Oke. Jadi harapan dari Bapak sendiri, ya. Mungkin mereka juga ada mungkin kalau saya lihat sih percaya nggak percaya juga mungkin mereka Pak Banu ya. Ya gimana? Ya mungkin ya pikiran mereka mana mungkin lah mereka lihat kayak kami bisa. Oh, siapa tuh cuma gertak doang gitu ya? Mungkin juga seperti itu. Ya, karena kalau udah berhubungan dengan Bang Martin sama Bang Kamarudin, sama Bang Jennifer sama Pas Ruben ini, nanti berhubungannya sama lembaga bantuan UIA juga. Siap. Dengan Surya Utama juga, Bang. Pasti dong. Ya. Ya. Ya udah, sekarang intinya apa yang akan dilakukan sama pihak kuasa hukum? Jadi gini, Mas Uya. Ya. Kita masih memberikan ruang ya. Karena kan gini, kalau kita tarik ke belakang ya, kasusnya Hasya itu kan dulu dari Polsek ke Polres, Sami Mawon. Ya, yang anak UI meninggal jadi tersangka. Terus habis itu ditarik ke Polda, diskresinya Pak Fadil ya. Keren sih saya bilang. Karena kenapa? Akhirnya dikoreksi, dicabut lah penetapan tersangkanya Hasya dan dibatalkan SP3 tersebut. Nah ini kan namanya corrective action. Nah hal yang serupa sekarang sedang dilakukan oleh Polda Sulut. Nah ada reaksi nggak dari Polda Sulut nih? Nah ini kan belum selesai. Baru akan dilakukan menurut keterangan dari keluarga korban hari Jumat. Tapi saya baru dengar nih ada 7 Kapolda yang diganti nih, dimutasi nih hari ini. Tapi kayaknya si Sulut nggak apa namanya pergantian. Mudah-mudahan belum ada ya. Nah, kita berharap nanti di hari Jumat itu pada saat digelar mereka bisa menggelar seobjektif dan seprofesional. Harus dong, Polri harus profesional dan objektif. Sehingga output dari gelar nanti itu bisa memberikan rasa keadilan bagi korban dan juga bagi keluarga korban. Dan objektif. Yang salah ya salah, yang benar ya benar gitu. Kalau memang ada kesalahan sebelumnya, jangan sungkan untuk mengkoreksi. Kan kalau kata Prof. Mahfud kan, kita jangan membela institusi, jangan membela kelompok, tapi kita bela keadilan. Betul, setuju. Nah itu yang kita harapkan. Betul. Dan kalau itu nanti berproses kan berarti ya kita tetap akan bersinergi. Saya tetap akan mengawal juga perkara ini. Nanti bagaimana pasca gelar khusus, apa rekomendasinya. Ya, kami harapkan ya kita tidak perlulah sampai harus menguji ini lewat pra-peradilan. Tapi kalau memang nanti sampai hasilnya sama juga ya mohon maaf. Mau nggak mau. Kita harus uji di lembaga lain. Karena kan gini, yang paham hukum kan bukan hanya polisi. Pengacara paham hukum. Jaksa paham hukum. Hakim paham hukum. Lebih lagi dianggap ius curia novit. Hakim dianggap mengetahui seluruh hukum. Nah, ada 4 pilar kan. Makanya kita uji nanti di pra-peradilan kalau hasilnya kita anggap tidak objektif dan tidak profesional. Ya, setuju. Seperti itu. Dan kita juga mungkin setelah tayangan ini mungkin ada reaksi juga dari Polda Sulut untuk bisa memberikan atensi juga mungkin ke si Polres. Gimana Mbak Jennifer mau nambahin? Jangan sampai ya, Mas Uya. Ada prinsip di dalam lalu lintas kita ini karena meninggal dijadikan tersangka, sementara keluarga sudah dirundung duka. Karena sudah meninggal, akhirnya ditutuplah ini perkara. Enak sekali gitu. Sementara perasaan si keluarga kita ini nggak dilihat. Ya gitu sih. Ya, enggak, karena bukan hanya objeknya, bukan hanya perasaan. Perasaan itu kan outputnya, implikasi dari ketidakadilan. Nah, yang harus dikejar itu adalah keadilan itu sendiri. Keadilan dan profesionalitas. Jadi jangan sampai nanti ada dugaan seperti ini, dugaan Mas Uya. Tidak damai dengan keluarga korban, damainya sama yang lain gitu loh. Makanya tergenapilah pemenuhan unsur kelalaian terhadap tersangka gitu, terhadap korban yang dijadikan tersangka. Nanti jangan sampai seperti itu. Nah, ini saya bukan membanding-bandingkan, tapi ini kenyataan fakta ya. Saya pengalaman di Amerika Serikat. Bahwa polisi Amerika tidak pernah ada satupun yang lo melanggar lalu lintas, lo bisa nyogok. Nggak mungkin. Lo malah bisa kena. Satu lagi, kemarin anak saya Cinta baru ditabrak berat, keras dari samping. Dan apa yang dilakukan anak saya Cinta? Langsung menelpon 911 dan datang polisi dalam waktu 3 menit. Dan cara polisi menanganinya juga profesional. Tidak dipertemukan, ditanya sendiri-sendiri. Satu sana sendiri, nanti Cinta tanya sendiri, saksi sendiri, dan tidak lebih waktu dari 3 hari sudah ada keputusan bahwa yang bersalah adalah yang nabrak. Dan akhirnya pihak asuransinya, gue pakai lawyer juga di situ, gitu kan? Dan akhirnya udah
diputuskan yang bertanggung jawab sepenuhnya mengganti adalah dari asuransi yang nabrak. Iya. Itu sesimpel itu gitu loh. Dan polisi sana udah punya aturan yang jelas bahwa logikanya dari bagaimana udah jelas. Kalau begini yang salah siapa? Nggak perlu berminggu-minggu berbulan-bulan untuk memutuskan itu. Dan ini mungkin yang harus diterapkan juga di sini. Dan anak saya, Cinta, di sana butuh 9 kali tes SIM baru lulus. SIM internasional. Nggak bisa tuh ada beli-beli SIM tuh. Nah, tetapi akhirnya semua orang tertib di situ. Dan polisi sini juga mungkin harus menerapkan itu juga. Ya ini banyak mungkin hal-hal yang harus diperbaiki gitu ya. Iya, setuju. Oke. Dan Mas Ruben juga mungkin ada yang ditambahkan? Ya paling kalau saya sedikit Ya. yang merujuk perkataan tadi Mas Ya. MD bahwa jangan membela institusinya tapi belalah keadilannya. Mungkin kasus ini bisa menjadi contoh lebih lanjut lagi kalau equality itu masih ada. Harus. Masih ada. Harus. Dan Kesetaraan juga, hukum. dan Ya. juga membuktikan bahwa hukum itu nggak selalu tajam ke bawah Iya. dan pukul ke atas. Rata Nah, ya. Semoga besar Ya. harapan kita sih dengan kasusnya Khairi Masih ini membuktikan kalau ya masih adil lah buat Harus. orang-orang biasa. Itu aja sih. Dan satu hal lagi, kalau kita mengangkat banyaknya kasus-kasus seperti ini, sama sekali kita tidak membenci institusi apapun. Enggak. Kita tidak pernah ada maksud untuk mendiskreditkan apapun. Justru kita membantu. Harusnya institusi yang berkaitan harus berterima kasih sama kita. Bahwa ini kita membantu untuk bagaimana menegakkan keadilan di dalam institusinya. Nah, ini disclaimer nih, Iya. juga Mas Uya. Karena gini. Benar kan? Karena kan memang gini ya. Kita Iya. ini kan khususnya saya dan Pak Kamarudin dan Mas Iya, Uya ini iya. kan dianggap Kayaknya selalu nyudutin polisi, nyudutin ini, nyudutin itu gitu kan. dianggap selalu menyuarakan sesuatu hal yang Iya. sifatnya dizolimi gitu. Iya. Nah, karena daya tarik ini sehingga banyak orang-orang yang punya kekecewaan dengan proses penegakan hukum dalam perkaranya datang ke kita. mengadu Iya. ke kita. Iya. Nah, kalau ini ditanggapi positif sebagai social control Yes. ataupun balance Kontrol sosial, check yes. and balance Yes. dari sesama penegak hukum, Iya. yaitu kami catur bangsa penegak hukum Iya. yang Iya. diberikan kewenangan melalui Undang-Undang Iya. 18 tahun 2003, Iya. Undang-Undang Advokat, maka seharusnya ya ada kurang lebih seperti ini, Mas. Kita mungkin ya sebagai atasan sering mendapat laporan Iya. bulanan ataupun Iya. tahunan mengenai penanganan perkara Iya. yang terjadi di masing-masing Iya. wilayah. Laporan tuh kadang-kadang bagus tuh, nilainya 9,5, 9,8. Ya, bagus terus lah. Wah, semuanya aman, terkendali, Pak. Ya. Nah, bagaimana pimpinan itu di pusat ya bisa memastikan bahwa laporan itu bagus? Tidak. Nah, kalau selama ini kan rakyat sulit untuk bersuara. Iya, itu faktanya. Tidak kejangkau. Nah, sekarang Iya. dengan ada suara-suara seperti ini, sebenarnya kita mau membantu Para petinggi-petinggi itu kan. supaya Iya. apabila ada kenakalan-kenakalan Dari yang terjadi di oknumnya, daerah, ya. oknum-oknum ini dari pusat tuh bisa lihat. Oh, ada Ataupun, gini, ada gitu. ya, di provinsi bisa melihat Ya. kalau yang nakal di daerah di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan dan sebaliknya, karena kan mereka punya hierarki nih. Ya. Ya, sampai dengan Bareskrim ataupun Iya. Mabes Polri gitu. Itu Iya. aja sebenarnya. Karena kalau misalkan memang ada yang salah, ya dikoreksi. Kalau memang nggak ada yang salah, ya ujung-ujungnya kan berarti kita uji di mana? Di pengadilan. Ya, betul. Nah, nanti kalau di pengadilan ternyata yang benar adalah kepolisian, ya sudah kita terima. Mau apa lagi? Ya. Clear kan? Setuju. Tapi kalau nanti ternyata di kepolisian tidak memuaskan rasa keadilan bagi keluarga Iya. korban, ataupun kita anggap tidak profesional, tidak objektif, kita uji di pengadilan dan Iya. kita menang, ya mereka juga harus terima, Iya. begitu. Betul, setuju sekali. Begitu Dan aja, Mas. saya berapa kali kasus-kasus yang datang ke sini, kan saya selalu share tuh ke semua pejabat-pejabat tinggi, dari menteri, mantan menteri, anggota DPR. Dan sampai sekarang belum pernah ada anggota DPR yang merespon. Cuman dibaca doang. Tapi ada 2 menteri yang selalu merespon saya. Hormat. Saya nggak mau sebutin namanya, tapi kalian pasti udah tahu siapa. Tahu lah. Iya, dan ada Yang hari satu. ini- yang hari ini dipanggil kan? Iya, iya. Dan ada mantan menteri juga yang selalu komen, yang selalu juga bereaksi, dan juga ada salah satu jenderal di kepolisian juga yang selalu merespon. Itu tapi banyaknya yang saya bingung malah di anggota DPR cuek-cuek aja tuh. Jadi gini, Mas. Padahal itu kan mereka adalah wakil rakyat kan. Jadi gini, Mas Uya, nih, bekas jenderal, Iya. baik di kepolisian Iya. Iya. maupun di TNI, bekas Menteri Hukum dan HAM, Iya. politisi partai tertentu, Iya. anggota DPR, Iya. itu banyak yang mengencourage kita di belakang loh. Iya, benar, benar. Nah, tapi apakah kita jatuh ketika dipuji? Enggak. Iya. Apakah kita patah arang ketika dicaci? Enggak.
saya tetap ataupun kami tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum. Betul. Dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Tapi apapun itu, kalau ada yang mengatakan bahwa begini, menurut saya itu bukan masalah yang besar, Mas. Kita tetap jalan aja, ya. Kita tegakkan hukum, kita seobjektif mungkin. Intinya tujuan kita bukan untuk menjatuhkan institusi. Bukan sama sekali, tidak ada. Tapi untuk memberikan rasa keadilan bagi orang yang mengadu kepada kita. Dan kita membantu untuk membuka mata yang biar informasinya nggak nyampe kita sampaikan itu kan. Tapi ngomong-ngomong, masuk ya. Mudah-mudahan bisa jadi nanti. Ya kalau saya jadi anggota DPR, saya nggak akan jadi anggota DPR yang diem aja pada kasus begini. Saya tetap ada nih, LBU tetap ada. Rumah aduan begini harus ada tetap jalan, malah justru lebih gampang kita akan ngaturnya. Rakyat, ya. Betul, setuju ya. Oke, terima kasih. Siap. Bang Martin, terima kasih. Pak Jennifer, Mas Ruben, terima kasih. Mas, terima kasih juga. Bapak, Ibu, semoga ada keadilan yang terpenuhi ya. Amin ya robbal alamin. Ya udah. Dan saya sekali lagi turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ananda tercinta, ya, semoga diberi kesabaran dan keadilan akan berpihak kepada yang benar, itu aja. Amin. Ya. Terima kasih banyak, Bang Yuda. Ya, terima kasih banyak dan pemirsa kasih komentar di sini dan mudah-mudahan ada atensi, ada tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Ya, kasih komen. Saya Surya Utama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau